Selamat siang teman-teman semuanya. Baik, saya perkenalkan diri, saya Mangapul Siahan. Dan saat ini saya akan membawakan mata kuliah mengenai struktur data, bagaimana implementasi struktur data di dunia programming, dan contoh penggunaan struktur data di dalam dunia coding. Ya, baik. Sebenarnya struktur data dan algoritma itu tidak jauh berbeda. Jadi sebenarnya ada hubungan antara struktur data dan algoritma. Jadi kalau kita berbicara struktur data di dunia coding, itu pastinya juga embek-embeknya ujung-ujungnya juga ke algoritma. Jadi kalau bicara algoritma juga itu berbicara logic proses dari proses coding. Nah, sehingga makanya struktur data itu tidak bisa dijauhkan, tidak bisa dipisahkan dengan algoritma, ya. Nah, jadi pengertian struktur data, pengimplementasian struktur data, bagaimana bagaimana pengaturan data pada saat data itu kita simpan di memori atau disk itu efisien, sehingga data yang disimpan itu tersusun dengan rapi. Ibaratnya begini, ibaratnya kita menyimpan data atau menyimpan pakaian di lemari, ya. Nah, kita kan nyusun lemari itu nyusun pakaian, nyusun pakaian di lemari. Nah, otomatis kita akan menyusun itu secara efisien, tersusun dengan rapi, sehingga tidak ada space yang kosong. Begitu juga dengan penyimpanan data pada memori, sehingga penyimpanan data pada memori atau di disk itu nyimpannya efisien dan tidak terjadi kekosongan pada saat penyimpanan data itu. Nah, kurang lebih konsepnya begitu di dalam dunia struktur data, ya. Jadi struktur data adalah cara pengaturan dalam menyimpan memori, ya, atau di penyimpanan data di disk agar efisien, begitu. Nah, kemudian pemakaian struktur data tidak yang tepat di dalam proses pemrograman itu menghasilkan proses yang lebih cepat dan tepat. Maksudnya begini, pada saat kita mengcoding, ya, kita menggunakan struktur data yang tepat, yang baik, agar tidak proses loading dari aplikasi yang kita bangun itu tidak lambat. Jadi kalau penggunaan penggunaan struktur data yang tepat, ya, dan bisnis logic yang tepat, maka pemrograman kita itu akan cepat, akan efisien. Contohnya gini, kalau kita mengcoding looping, loop forever kalau kita disebut kadang, ya, loop forever. For i sama dengan 0 dan i tidak tidak ada batasan, maka dia akan looping. Nah, pada saat looping, bayangin kita melakukan store data ke disk. Akibatnya disk kita itu full dan tidak efektif, dan pemrograman kita itu akan hang karena dia melooping terus. Nah, itulah alasannya kenapa pemakaian struktur data di dalam dunia proses pemrograman itu sangat pengaruh besar gitu loh. Sehingga kita harus menghasilkan pemrograman dalam mengcoding yang baik, itu penggunaan struktur datanya terus tepat gitu loh, ya. Nah, secara garis besar tipe data dikategorikan itu tipe data sederhana dan struktur data. Tipe data sederhana itu misalnya integer, real, dan boolean, sedangkan tipe data sederhana majemuk itu misalnya string. Nah, struktur data meliputi misalnya array dan record gitu. Struktur data majemuk terdiri dari linear dan non-linear. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, di slide berikutnya. Baik, variabel. Variabel itu artinya adalah tempat menampung data. Jadi Anda bayangkan analoginya seperti begini, seperti ember yang kita isi air ke dalam ember. Nah, ember itu sama dengan variabel. Makanya variabel adalah tempat menampung data, tempat menampung nilai, value, ya. Nah, jadi setiap pemrograman di dunia programming, setiap variabel itu memiliki value tipe data, ukuran tipe data yang berbeda-beda, begitu, ya. Contohnya nanti ada tipe data integer dan string dan lain-lain, begitu.
Nah, ini variabel, contohnya tipe data, contohnya set variabel, kita set variabel identify ya. Kemudian contohnya integer, tipe datanya jumlah semua barang, nama variabelnya. Terus kemudian nilai, string nama pelanggan. Nama pelanggan contohnya Pandi. Itu di identify. Nah, kalau misalnya kita mengidentify tipe data identify double, satu baris, contohnya double harga 1, harga 2 dan 3 dan berikutnya. Terus kemudian kita mau tipe data terus mengidentify. Contohnya integer jumlah 1 sama 10, jumlah 2 sama 7 dan jumlah 3 sama 12 dan seterusnya. Bisa kita identify. Ini contoh penggunaan variabel. Jadi contohnya penggunaan variabel, kita identifikasi variabel integer jumlah semua barang. Nama variabelnya jumlah semua barang, nanti variabel integer. Nah, kita set variabelnya itu no value contohnya ya. Terus kita set nama variabel nama pelanggan, tipe datanya kita set dengan string. Contohnya yang value-nya itu Fandi. Contohnya. Nah, itu contoh variabel. Nah, kalau data type di dunia sisa itu ada dua. Ada dua penyimpanan data. Yang pertama itu value dan kemudian yaitu reference. Nah, value-nya ini value tipe dan reference tipe itu mengalokasikan kepada heap. Nah, value tipe ini contohnya ada dua. Contohnya penggunaan tipe data penyimpanan data dalam alokasi memori, contohnya value tipe itu semua tipe data numerik. Ya, kemudian char, bool, date, enumerasi dan semua struktur data bahkan anggota membernya berupa tipe data referensi. Nah, referensi tipe referensi tipe data referensi tipe berisikan suatu pointer. Artinya apa? Dia mengarahkan alokasi memori ke tempat lain, bukan ke tempat tersebut. Jadi dia misalnya dalam alokasi memori, pointer artinya kita mengalokasikan tempat lain, ke tempat variabel lain gitu. Jadi kita bukan dalam mengalokasikan memori bukan hanya di tipe data itu, tapi di tipe referensi juga bisa. Itu dengan menggunakan pointer. Nah, kalau dengan metode dalam object oriented programming, referensi tipe digunakan untuk menyimpan suatu objek dalam kelas. Ini biasanya kalau di referensi tipe ini dengan pointer ini banyak digunakan di dunia codingnya C++. Jadi kalau C++ itu kita menggunakan pointer, itu kelihatan gitu ya. Nah, memori dapat digunakan referensi tipe disebut dengan heap, sedangkan alat memori heap disebut dengan disimpan pada stack gitu ya. Nah, referensi tipe ini ada dua. Yang pertama itu stack dan yang kemudian heap. Nah, stack ini dialokasikan, digunakan untuk alokasi memori yang statis. Berupa statis, semua jenis tipe nilai value tipe gitu. Sedangkan heap itu untuk memori dinamis. Jadi stack itu untuk alokasi memori statis dan heap untuk alokasi memori dinamis. Bedanya itu, stack statis dan heap dinamis. Ya. Nah, ini tipe data value tipe, ada char, ada string, ada byte, ada short byte, short, unsort gitu. Nah, ini memiliki nilai yang berbeda-beda untuk pengalokasian memori. Itu makanya kenapa penggunaan tipe data pada saat dunia coding itu sangat mempengaruhi terhadap penyimpanan memori. Begitu. Contohnya kita mau menyimpan nilai dari angka, kita cukup menggunakan integer, nggak perlu kita menggunakan double. Karena penggunaan nilai dari tipe integer dan value dengan double itu berbeda. Jadi lebih tinggi. Ya. Nah, ini ada lagi integer, uint, long, ulong, float, double dan lain-lain. Jadi nilainya masing-masing ini berbeda gitu ya. Jadi contohnya saya menggunakan contohnya integer tipe data untuk kapasitas 4 byte yang berisi bilangan negatif maupun positif gitu. Nah, kalau long itu 8 byte. Sehingga kalau float itu menyimpan kapasitas penyimpanan 4 byte. Double lebih tinggi lagi.
Makanya kenapa penggunaan tipe data ini lebih baik yang efektif. Kalau misalnya tipe datanya, kalau misalnya value yang kita terima itu adalah integer yang sedikit valuenya dengan dibatasi hanya sampai ratusan ribu, itu cukup, integer sudah cukup. Ya. Nah, ini contohnya penggunaan tipe data yang integer yang digunakan untuk bilangan bulat, double untuk bilangan pecahan, string untuk karakter, bool dan true false, dan objek. Objek untuk kelas yang ada di C#. Ini nilainya masing-masing ya. Byte bool itu true or false, byte itu 0 sampai 255, defaultnya 0. Desimal itu lebih tinggi lagi ya. Float itu lebih tinggi lagi. Sehingga nilai dari masing-masing ini, dari masing-masing ini, nilai byte dan desimal itu memiliki nilai tempat penyimpanan berbeda. Nah, ini contoh pemrograman tipe data. Ini saya contohkan dengan menggunakan C#. Ya. Ini saya menggunakan dengan kelas namanya mobil. Ini saya buat ini contoh penggunaan kalimat stringnya, penggunaan string ya. Ini saya bikin variabelnya saya, gitu ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan pertama mengenai struktur data. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan kedua. Terima kasih semuanya. Selamat siang dan selamat beraktivitas.